Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda pada hari apa orang banyak meninggal? Katanya hari Senin pada pukul 8 sampai 9. Waktu apakah itu? Waktu di mana orang-orang mulai berangkat bekerja setelah mereka menghabiskan weekend mereka. Apa sih sebabnya? 1. Stres. Deadline mengejar. Target yang menjadi momok, atasan yang katanya tidak ramah, teman kerja yang bawel, singgungan perasaan karena komunikasi yang tidak sampai, mood orang yang berbeda-beda, berkas menumpuk, disuruh sana-sini oleh rekan kerja, pegawai perempuan yang katanya sedang PMS, laki-laki yang moodnya ke bawah sampai kantor gara-gara klub jagoan olahraganya kalah tadi malam. Terus seperti itu setiap hari, membuat lingkaran setan menjadikan kita habis rasa. Padahal katanya kita bekerja itu untuk mencari penghidupan. Tapi jika kemudian kerja justru mematikan hati kita, bukankah itu menjadi sebuah ironi? Terus seperti itu, Senin datang, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita libur. Orang harusnya beristirahat dan rehat, tapi kita malah sudah berpikir kembali di hari Senin. Itu karena apa? Kita stres. Jika seperti ini, kita akan menjadi hamba dari pekerjaan itu, bukan menjadi hamba Tuhan. Tertinggal waktu sholat karena kita sibuk bikin laporan, kita sayang mengeluarkan zakat karena merasa nanti pendapatan kita berkurang, kita pergi haji hanya karena kita pusing tidak tahu harus ngapain lagi, sedangkan seharusnya tujuannya adalah kita untuk beribadah. Kemudian kita akan mencapai tujuan kita dengan melakukan segala cara. Kita lupa menyeimbangkan diri antara pekerjaan dan keluarga, hingga kita lupa bahwa ada suami atau istri atau anak atau orang tua yang harus mendapatkan perhatian kita juga. Apakah Anda juga merasa demikian? Jika Anda merasa iya, atau Anda merasa ragu, atau Anda bahkan menolak mengenai itu, tak apalah, mari kita duduk bersama, kita habiskan waktu menunggu buka puasa ini. Siapa tahu dengan obrolan ini kita akan mendapatkan pencerahan baru, sehingga hari Senin ketika kita berangkat, kita sudah memiliki sudut pandang baru dengan hal-hal yang baik. Apa sih sebab itu semua? Padahal katanya anak muda itu energinya sedang full-fullnya. Tenaga sedang kuat-kuatnya, fisik sedang prima-primanya. Tapi kita kadang merasa ketika kita pulang dari kantor, kita merasa lelah yang tidak bahagia. Apakah ada lelah yang bahagia? Ada. Cara agar pekerjaan Anda menjadi berkah adalah dengan bagaimana kita mampu memimpin diri kita sendiri, yaitu mengendalikan ego, perasaan, rasa sabar dan rasa ikhlas yang kita miliki sesuai dengan keinginan kita. Apakah ada lelah yang bahagia? Ada. Ketika kamu bisa memimpin dirimu sendiri, menjadi leader bagi dirimu sendiri untuk mengelola ego, hati, dan pikiran dalam menjalani dinamika hidup termasuk dinamika perkantoran. Ego tidak akan mengalahkanmu, emosi tidak menggelapkanmu, rasa sabar dapat kau suruh datang sewaktu-waktu, dan keinginan tidak membutakan dirimu. Allah telah mengutus manusia paling mulia sebagai contoh di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan 4 sifat mulia beliau yang mencoba kita terapkan, kita akhlaki, yaitu sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Yang pertama, sidik, artinya benar. Berkatalah yang baik dan benar, berbuatlah yang baik dan benar, agar perkataan dan perbuatanmu menjadi sinkron. Tubuhmu akan terbiasa untuk mengingkari hal-hal yang buruk, sehingga apabila hal buruk itu datang kepada diri kita, dia akan mampu melihat dengan sudut pandang dan penyelesaian yang baik pula. Yang kedua adalah amanah, yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawablah pada diri sendiri, cintailah diri sendiri, sehingga dapat kau cintai dan tanggung jawabi pekerjaanmu, sehingga
Entahlah itu sulit atau penuh dengan tekanan, kamu tidak akan merasakan itu sebagai sebuah paksaan, melainkan tanggung jawab dan integritas dirimu. Sebagaimana surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi, Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Yang artinya, jadikanlah aku bendaharawan Mesir, karena aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Kita harus memiliki sifat hafizun alim, yaitu orang yang pandai menjaga dari perbuatan zalim untuk mencapai segala tujuan. Begitupun kita terapkan dalam pekerjaan kita. Yang ketiga adalah fatonah, artinya cerdas. Di zaman sekarang teknologi itu sudah semakin maju. Akses ke segala informasi itu mudah didapat, tidak ada hubungannya tempat dan waktu. Kita punya banyak teman, kita punya banyak kolega, kita punya banyak link. Manfaatkan semua fasilitas itu untuk kegunaan kita, untuk dapat menyelesaikan permasalahan kita, begitupun juga dengan pekerjaan. Jangan pusing dengan diri sendiri, sedangkan segala hal telah tersedia di dunia ini. Keempat, yaitu tablik atau menyampaikan. Jangan pelit-pelit berbagi ilmu, jangan pelit-pelit berbagi pengetahuan, karena pada dasarnya manusia itu tempatnya segala ketidaktahuan. Kalau kita mau berbagi, maka orang lain pun akan berbagi kepada kita juga, sehingga kita punya banyak pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama. Terlebih lagi organisasi seperti Bank Indonesia, tempatnya besar, kita punya banyak banget kepala. Nah, kalau misal ilmu itu kita gabungkan jadi satu, maka tujuan bersama pun dapat dicapai dengan baik. Selamat mencoba followers Nabi Muhammad. Allah udah datangkan kepada kita contoh dari ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Jangan disia-siain, copy paste dan simpan dalam hati lalu laksanakan.